Dua kesaksian tadi, saudara memperhatikan enggak? Dua-duanya orang aneh. Mertuanya yang satu lumpuh, puji Tuhan. Satu suaminya kankernya ganas, puji Tuhan. Nah, ya. Orang aneh tak? Menurut dunia. Tapi tidak aneh untuk Yesus. Ini kita kerap kali tidak berani mengatakan hal itu. Karena apa? Karena kita terpancang oleh cara berpikir kita yang lama, cara kebiasaan, takut dicap tidak kasih. Lawang mertuane lumpuh kok malah puji Tuhan, tak kurang ajar, mantu kurang ajar. Suaminya malah kena kanker ganas kok malah puji Tuhan. Ini loh saudara. Justru kebodohan orang dunia ini yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah tidak terbatas. Dan kalau kita sudah menyanyikan Allah Maha Kuasa, Allah dapat melakukan segala perkara, itu harus dipraktekkan. Dan jika saudara tidak mengalami secara pribadi musibah demi musibah, saudara tidak akan mengalami perkara-perkara ajaib dengan Allah. Maka dari itu, saudara itu hidup dengan Allah harus praktek secara pribadi. Jangan tanya orang lain, jangan dengar kesaksian orang lain bahwa ya dia bisa, saya kok enggak. Alami secara pribadi dan engkau akan menikmati hidup yang berkemenangan dengan dia. Tapi harus mau dan berani. Ini loh, berani membayar harganya, rela segala-galanya. Ini yang kamu harus bayar. Nah, kerap kali kita bilang, wah, apa kuat? Kalau engkau percaya bahwa Allahmu sudah mengukur segala perkara yang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau mengucap syukur. Tidak ada sesuatu boleh terjadi tanpa diukur oleh Allah. Dari tugas kita hanya percaya kepada dia dan mengucap syukur kepada dia. Karena kita tahu apapun yang terjadi itu Allah kuasa. Jadi saudara itu lalu dapat dipakai sebagai bejana oleh Allah untuk memuliakan namanya. Tapi kerap kali saudara tidak mampu mengucap syukur, tidak mampu percaya dan meletakkan problem saudara kepada dia, sehingga akhirnya bejana itu bocor, tidak menjadi kemuliaan buat Allah. Dan akhirnya saudara menderita. Maka kalau saya di khotbah saya kerap kali di cemooh orang bilang gini, pendeta apa itu? Seenaknya saja kalau ngomong. Tapi saya itu malah kalau diomongin gitu malah seneng. Sebabnya apa? Sebab dia justru begitu. Nanti kalau dia mengalami kesulitan, ingat, tak coba nah dicoba jadi. Dia lalu bilang bener. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada saatnya, ada waktunya tersendiri. Kita kerap kali tidak berani. Maka dari itu saudara, saya selalu katakan praktek. Praktekkan, gunakan nama Allahmu yang Maha Kuasa, yang sudah punya kuasa langit dan bumi, dan di dalam tangan dia, dan sudah diberikan saudara-saudara. Ini Yesus berkata, namamu Allah yang engkau berikan kepadaku, itu aku pergunakan. Dan sekarang Yesus berkata, engkau seperti Bapa, seperti engkau mengutus aku, sekarang aku mengutus mereka. Jadi saudara itu punya hak, saudara dapat menggunakan nama Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Tak usah takut, apapun boleh terjadi. Ucapkan syukur. Dan saya yakin segala penyakit pun kalau engkau ucapkan syukur dan kamu gunakan waktu yang tepat sampai Allah berbicara, lakukan, mesti jadi. Karena kali kita itu mengimani sesuatu sebelum Allah bicara. Nah, iman yang seperti itu kerap kali, nah itu gak kuat. Tapi kalau iman itu Allah sudah berkata, kamu tinggal pegang, mati pun untung, mesti jadi. Nah ini kerap kali kita secara jasmani dan rohani itu tidak cocok. Tidak cocoknya kenapa? Secara jasmani kita melihat tambah parah, secara
jasmani kita lihat, rohaninya tidak mampu mendukung pegang akan janji Allah. Padahal Allah kita itu Allah yang luar biasa. Segala perkara tidak ada barang yang mustahil. Saya kerap kali ketemu yang saya sudah saksikan itu, si Gundul itu sekarang, wah, gagahnya luar biasa. Yang anak muda insinyur umur 25 tahun itu, yang kena kanker, ususnya sudah dipotong-potong, dibawa ke Singapura, dokter mengatakan, no, out. Sudah dipotongin semua ususnya, habis, tinggal tulang sama kulit, sudah tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Ya hanya mendengar seorang ibu mengatakan, hanya ada satu jalan Yesus bisa sanggup tolong kamu. Dan dia berkata, melalui apa? Baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan, dia lakukan setiap hari di rumah sakit. Dia pikirnya sebentar lagi aku mati, sebab dokter sudah mengatakan out. Tapi dia pakai baca firman, dia mau mengejar. Dia lupa bahwa sambil baca itu susternya datang bawa bubur, dia ambil makan, ambil minum. Dia lupa kalau dia itu sudah mulai bisa makan dan minum. Sampai suster bingung, lu kok habis? Apa bisa makan orang ini sekarang? Loh, dia susternya tanya, ini yang habis siapa? Loh, ya saya. Loh, kamu sudah bisa makan? Loh, oh iya ya, wah Tuhan luar biasa. Dan dia sembuh. Tapi gundulnya ini gundul tetap dan kerempengnya kerempeng terus. Tidak bisa gemuk karena ususnya sudah dipotong. Jadi penyerapannya itu jadi sedikit. Tapi pada waktu saya khotbah, mata saya tertuju terus. Dia itu berdua sudah 2 tahun. Tetap kerempeng, tetap gundul. Karena obat kanker yang demikian keras itu tidak bisa tumbuh. Lalu sudah 2 tahun saya ketemu. Lalu saya katakan, ini anak muda, saya bilang setelah selesai, kamu kok gundul kerempeng kenapa? Waduh, saya tegur gitu tuh, dia rasanya bilang gini, Om, pertama kali Om bilang gitu, aku ini sudah 22 tahun sembahyang loh Om. Om ini hamba Tuhan ngomongnya kok keras kayak mak bawah, kan rasanya mau palu godam. Kamu itu kalau kok gundul kereneng kenapa? Saya bilang, Om saya ini sudah sembahyang 2 tahun, tidak sembuh-sembuh Om. Tidak sembuh apa? Saya ini barusan sembuh dari kanker, tapi tidak bisa balik Om. Siapa bilang? Saya bilang, bilangnya tanya, cara berpikirmu salah. Lalu saya katakan, kamu harus percaya bahwa Allahmu kalau melakukan segala perkara, dia sempurna. Ya. Ya bagaimana caranya? Ya pergi, buka baju, masuk kamar. Buka baju, masuk kamar. Ngapain? Lihat kerempengmu, pianomu itu lihatin. Saya bilang, hah? Ini tulangnya itu kelihatan kerempeng luar biasa, kurus kering. Katakan, tanganmu angkat, kamu katakan, Yesus, aku percaya engkau Allahku yang kuasa, dan engkau sanggup menyempurnakan aku, lalu tubuhmu sama. Dalam nama Yesus Kristus sempurna. Jadi kamu, gundulmu lap-lap, gundul, kamu bilang, nanti rambutmu tumbuh dan sempurna. Ya pasti lakukan, dan imani, dan katakan, bahwa Yesus tetap sama. Dan lakukan siapa sih? Praktekkan, gunakan nama Yesus. Kau belum pernah toh? Belum. Yang kamu doakan 2 tahun apa? Tuhan sembuhkan. Yesus sudah berkata, kuasa ada di dalam tanganku. Dan jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan juga. Bahkan lebih besar. Lalu dia bilang, oh iya ya Om. Praktek. Saya bilang, belum 3 bulan. Dia gendut. Tumbuh rambutnya bagus luar biasa. Sekarang dia ganteng, rambutnya bagus. Saya sendiri ketemu dia pangling. Namanya Aries. Dan dia saya khotbah di tempat lain sudah 2 bulan, dia cengar-cengir. Saya bilang kurang ajar kita ini anak ini. Anak muda ini kok cengar-cengir. Ganteng luar biasa. Lalu setelah khotbah saya bilang, kamu sini anak muda, kamu kok cengar-cengir? Om, lupa saya toh. Siapa kamu? Kok member si gundul itu? Ya ini si gundul. Ya ini gundul. Dia bilang dulu, kamu jadi ganteng saya gini. Walah Om, saya jari dong. Tak praktek Om. Dan jadi luar biasa. Ini tubuh ketel, buan berombak, bagus Om. Mukanya sekarang merah. Ganteng, saya bilang. Lah kamu kok gendutnya kok cepat? Jangan terlalu gendut nanti. Perempuan gak mau kamu, saya bilang. Wah ini kesenangan
semua gendut ini jadi. Sekarang saya akan cukup. Sebabnya saya sudah mulai sekarang perempuan cari kamu, tahu enggak? Saya bilang, iya om, saya mau cari sekarang. Kalau dulu datang yang mau gudul, dia bilang. Saudara tahu, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Tergantung dari cara berpikirmu. Yesus sudah berkata, pada waktu kamu hidup di dalam dosa, pikiranmu menjadi berhalamu. Kita harus berubah. Sekarang pikiran kita adalah pikirannya Yesus. Dan kita menggunakan nama Dia dan kuasa Dia, maka kita akan diangkat tinggi-tinggi. Naik. Luar biasa Yesus. Allah kita adalah Allah luar biasa. Kalau saudara tahu Yesus, kalau engkau ikut Yesus, segala perkara sudah disediakan Allah. Tidak ada barang yang mustahil. Saudara lihat hidup saya sendiri. Saya datang Surabaya jelek. Si istri Samudi sudah bilang, wah saya lihat kamu tuh gak masuk akal. Baru datang sudah orang rebutan ngasih tiket pulang. Saudara tahu? Yang satu bilang, tiket aku loh ya, yang pulang nanti kalau Pak Yusa pulang. Yang satu bilang, aku loh ya. Lah beli tiket kok satu orang, kok dua orang buat apa? Saya bilang, yang satu orangnya cuma satu kok. Yang rebutan, sudah rebutan. Pokoknya aku. Saya bilang, lu kok pokoknya aku yang pulang. Saya bilang, kamu kasih tiket, kalau saya nggak mau pulang ya nggak bisa. Saya bilang, mau apa? Saya bilang, kamu nggak kasih tiket ya, kalau saya mau pulang ya mau apa? Saya bilang, ini. Allah itu sudah menyediakan segala-galanya. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Apapun boleh terjadi. Tetapi pada hari ini kita belajar firman Tuhan. Berkat yang diberikan oleh Allah dapat menjadi cerah buat kita. Supaya kita tahu bahwa kalau kita itu tidak punya apa-apa, kita akan disediakan oleh Allah segala-galanya. Dilengkapi karena Allah sudah berkata, engkau akan datang memberikan hidup berkelimpahan kepada domba-dombaku. Tetapi ingat, kalau engkau sudah berkelimpahan, dapat menjadi cerah. Dan Yesus sendiri yang pesan kepada kita. Kita belajar dari 2 Samuel. Apa yang Yesus katakan, itu sudah dialami oleh Daud. Maka kita belajar. Dan setelah itu kita harus jangan ngalami seperti Daud. Tapi kita ngalami seperti Yesus. Karena Yesus adalah anak Daud. Daud mengalami, tetapi dia dan menderita Yesus. Yang menjadi keturunan Daud. Kita harus wajib meniru dia karena dia yang disempurnakan oleh Allah. Di dalam 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sampai di sini dulu, ayat pertama. Saudara-saudara dan saya sudah mengenal riwayat daripada Daud. Daud dididik Tuhan dari bawah. Seorang gembala, seorang yang tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kekuasaan. Dia diangkat oleh Allah. Dan dia dididik oleh Allah melalui penderitaan demi penderitaan. Dia dikejar-kejar Saul sekitar 13 tahun. Bayangin, saudara. Dan dia menderita sebagai seorang penyamun. Karena dianggap oleh orang Israel adalah dia itu perampok. Tetapi dia berjalan dengan Allah. Dan Allah menyertai dia. Sehingga dia diangkat tinggi-tinggi menjadi seorang raja. Menggantikan Saul. Karena Allah mempunyai rencana di dalam dia. Dan firman Tuhan hari ini berkata, pergantian tahun, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi, perhatikan,
ada masa-masa di mana raja menikmati istirahat, menikmati hidup kemenangan, ada masanya berperang kembali. Hidup kekristenan jangan saudara kira cuma enak terus, tidak. Apa yang saudara alami, dunia ini alami, semua harus mengalami. Ada masa kemenangan, perang, ada masa menikmati, dan ada masa belajar, menyiapkan diri. Ada masanya di mana persiapan untuk perang, ada masanya berperang, ada masanya menikmati hasil peperangan. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu, saudara itu harus menyadari bahwa hidup kekristenan itu ada 3 tingkatan ini yang saudara harus ketahui. Sahabat, saudara dan saya anak-anak raja, betul ya? Hah? Anak-anak raja. Dan ini yang pergi perang siapa? Raja. Pada saat waktu raja-raja biasanya maju berperang, anak-anaknya bakal dilatih turut perang enggak? Kalau rajanya maju, anaknya enggak maju. Besok kalau kamu jadi raja bisa perang enggak? Hah? Tidak bisa kalau udah latihan. Nah, jadi ada persiapan peperangan, mempersiapkan diri, latihan, ada peperangan, dan ada hasil menikmati hasil peperangan. Tetapi saudara, ayat ini tadi mengatakan Daud, rajanya Israel pada saat itu siapa? Daud. Daud turut perang enggak? Yang disuruh siapa? Yoab. Kenapa Daud tidak perang? Hah? Loh, raja. Di sini kata-kata pada waktu raja-raja biasanya perang. Setiap kali sebetulnya Daud turut perang enggak? Turut. Setiap kali Daud pergi perang, dia turut maju di depan. Tapi kenapa saat ini dia tidak maju perang? Sudah berkelimpahan masalahnya. Sudah berkelimpahan, sudah benen, sudah cukup segala-galanya, jadi tidak mau pergi. Nah, contohnya saudara ini. Pada waktu saudara ini sudah mulai kaya, dulu kalau belum kaya, pembantunya cuma 1. Segala-segala ngambil sendiri, sebab pembantunya tidak cukup. Kalau sudah kaya, pembantunya 2-3. Apa yang saudara lakukan? Nih, ambil minum. Nih, gelas. Jalan 3 langkah saja kadang-kadang malas. Itulah. Ya lah. Kekayaan, kemakmuran, hati-hati bisa memberat Anda. Secara jasmani, kurang gerak, gendut. Makannya sedikit tapi kok gendut terus. Ya kurang gerak. Ya dah. Lalu akhirnya jantungnya koklok. Nah, saudara tahu, orang sekarang, zaman sekarang, penyakitnya orang yang penyakit yang zaman dulu tidak timbul, sekarang timbul semua. Penyakitnya orang kaya, stres, jantung, kencing manis, ya kan? Darah tinggi. Itu semua dari mana asalnya, saudara tahu? Karena kemewahan ini akan dapat menjadi jerat. Daud tidak mau perang karena merasa sudah cukup segala-galanya. Dia hanya perintah Yoab pergi perang. Hasilnya aku yang menikmati. Tetapi saudara tahu, karena dia tidak rendah hati Daud pada waktu itu, dia salah jalan. Setan masuk melalui apa? Karena tidak ada persiapan perang. Sehingga pada masa perang, dia tidak pergi berperang, tetapi dia bersenang-senang. Setan masuk. Saudara, kerap kali kalau disuruh baca Alkitab, suruh berdoa, saudara berkata apa? Malas, ngantuk. Sekarang saya tanya,
Kalau saudara di dalam keadaan serba cukup, semuanya smus, pekerjaan beres, mau pergi gampang, doanya sedikit atau lama? Hah? Kalau nanti ada masalah, doanya tambah lama atau tambah sedikit? Pantesan dikasih masalah terus. Sebabnya Tuhan cinta. Tuhan, kamu ini adalah kekasih Tuhan. Siapa enggak kepingin omong-omong sama kekasihnya, betul lah? Tapi kalau dikasih berkat, kekasihnya pergi terus ngelayap terus. Si pacar datang, oh ke toko. Kemana? Oh syuting. Kenapa? Nah dijoki duit terus. Lalu kekasihnya bilang, ini dia tak joki terus, tak tahu dari rumah. Tak joki. Nah, kalau nggak dijoki mulai bingung, dari rumah kan? Di mana Tuhan? Mana Tuhan? Ngenteni Tuhan dah. Iya. Pantesan dikasih masalah. Tapi seandainya engkau dengan pacarmu itu kamu ditumpahin berkat, malah cinta dia, malah nunggu dia. Kalau pergi bersama dengan dia, tambah berkatnya tambah banyak enggak? Rahasia ini sebetulnya saudara sudah tahu, tapi saudara tidak mau melakukan. Saudara tahu. Ini penghidupan kami. Saya tambah lama, berdoanya tambah lama. Tambah cinta Tuhan, tambah gak ngurusin duit, gak ngurusin segala macam kakak bengek. Pokoknya aku itu senang deh gue Tuhan. Tuhan bilang apa? Segala-galanya kamu punya. Malah diberi. Sampai saya bilang, loh Tuhan ini kok sampai banyak kayak gini nih dia. Loh, karena aku cinta kamu, aku yang punya, kamu punya. Loh, apa saja yang kamu butuhkan, aku berikan. Saudara tahu, saya barusan pergi ke Jakarta, cuma melayani di gereja GKI Tionghoa. Nah, saudara tahu GKI itu persembahannya berapa juga? Paling-paling tempan, goceng, ya kan? Saya di jalan bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku pengen beli batik, mau beli batik lagi ah Tuhan, baju batik. Saya cuma mau ngomong gitu toh di kereta api, aku mau beli batik ah. Nggak ngomong sama siapa-siapa, cuma dalam hati saya ngomong. Saya khotbah di sana, saudara tahu. Pulangnya dikasih persembahannya saja 300.000. Ada ketemu orang lain lagi memberi 200.000. Pergi Jakarta sajam 500.000, pulangnya dikasih baju batik yang harganya 150.000. Masuk akal enggak? Sampai saya bilang gini, ya Tuhan, aku barusan ngomong itu saja, semuanya disediakan Tuhan. Luar biasa. Sampai saya bilang, ini pilih sih Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hatiku, semua orang aku gerakan untuk memberi kepadamu. Waduh, luar biasa. Saudara, kita tidak perlu khawatir, Allah lebih tahu segala keperluan dan kebutuhan, saudara. Maka dari itu kita itu hidup kekristenan itu adalah hidup yang punya rahasia menjalankan kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kita harus tahu masa yang mana kita siap. Kalau kita sedang di rumah, kalau kita sedang Tuhan mengatakan siapkan dirimu. Mendengarkan firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, itu adalah suatu persiapan. Dan saudara harus latihan sungguh-sungguh. Saudara harus gunakan sungguh-sungguh. Memang ada masa-masa malas, masa-masa megah, masa-masa merasa segala sesuatu tidak ada artinya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ia yang diselamatkan. Kenapa Yesus berkata begitu? Sebab Yesus tahu, habis persiapan perang, kamu harus maju perang. Berperang dengan si kuasa dan penguasa di udara. Engkau tidak siap, kalah. Kalau kamu kalah, menderita. Betul tak? Tapi kalau engkau persiapanmu lengkap, kamu menghadapi dia, engkau sudah dilatih oleh Yesus. Sebab Yesus kalau mendidik saudara, sebelum saudara menghadapi peperangan, pencobaan maupun hambatan, halangan, maupun kecelakaan, maupun musibah, maupun ekonomi yang akan menyerang saudara, saudara sudah diberitahu dulu. Dan saudara sudah disiapkan dulu.
Dan apabila hal itu terjadi, engkau cakap mengatasinya. Tapi kalau engkau tidak mau siap, kau tidak akan cakap dan kau akan gugur di dalam peperangan itu. Dan kalau gugur, kau pasti akan menanggung akibatnya penderitaan. Dan penderitaan ini harus dibayar sampai batas waktunya. Kau harus setiap hari tambah tekun membayarnya seperti saudara tadi katakan. Kalau ada musibah, sembayangnya tambah banyak, betul lah? Ya kalau sembayangnya tambah banyak, itu berarti apa? Bayar yang dulunya sembayangnya kurang. Tetap harus bayar, saudara. Harganya harus dibayar. Tidak bisa kurang. Yesus tidak pernah tawar-menawar. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau mengasihi suami, anak, istri, bahkan orang tua, bahkan dirimu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Tidak ada kompromi dengan Yesus. Harga yang sudah harus dibayar itu sudah ditetapkan. Dan tidak ada tawar-menawar. Tinggal engkau mau bayar atau tidak. Mau bayar engkau dapat, tidak mau bayar engkau tidak mendapat. Ya kan? Maka dari itu, sebelum engkau masuk ke dalam peperangan, engkau sudah siap sungguh-sungguh. Bayar dulu. Kira-kira kalau sembahyangmu, baca Alkitabmu lebih tekun lalu lebih lama, saudara nanti apa itu menghadapi musibah, menghadapi peperangan, saudara perlu bayar lagi enggak? Enggak. Sebabnya apa? Uangmu lebih, bayaranmu sudah lebih. Kamu menghadapi masalah itu gampang. Selesai dengan sendirinya. Saudara tahu? Ini loh, hidup kekristenan rahasianya. Maka dari itu saudara yang penting, juara yang mau bertempur di dalam perlombaan itu lebih lama persiapannya atau lebih lama pertandingannya? Lebih lama persiapannya, saudara tahu. Persiapan yang masak menghasilkan juara, ya Pak? Persiapan yang kurang, kau akan gugur, saudara-saudara. Tapi kerap kali saudara tidak mau bayar. Tapi kerap kali menyalahkan yang lain. Habis, ibu-ibu lagi. Habis, sekolah kena saya. Suami nggak mau tahu. Datang-datang mau ada beres. Saudara tahu? Saudara tidak sama Yesus, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kurang tidur. Saya sudah pernah ngalami sendiri. Semalam suntuk tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan kok aku tidak bisa tidur? Sembayang coba. Nanti kamu kesehatan sama persis. Bahkan lebih sehat pada waktu saya tidak tidur. Sampai saya bilang, kok aneh? Karena aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Memang itu sudah masuk akal. Tapi Allah sanggup melakukan segala perkara buat kita. Tergantung cara berpikir kita. Saudara. Maka Daud pada waktu itu dia tidak pergi perang. Dia menyuruh kepada Yoab. Apa hasilnya? Yoab mendapatkan hasil yang berkelimpahan. Tetapi apa akibat Daud tidak pergi? Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh istana. Itu seorang perempuan sedang mandi. Malah kelihatan jerat dosa. Malah melotot dia. Dalam firman Tuhan, orang raja, panglima maupun tentara yang sedang pergi berperang dilarang menjamah perempuan. Dilarang menjamah perempuan biarpun istrinya sendiri. Tidak boleh.